Halo semua, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video ke-8 ini kita akan menggunakan middleware pada Nest.js. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Langkah pertama, silakan teman-teman buka untuk dokumentasi dari Nest.js, di mana kita akan masuk ke dalam middleware. Nah, jadi middleware ini merupakan suatu fungsi yang dimana memanggil sebelum route handler ya. Jadi middleware ini suatu fungsi yang mempunyai akses ke dalam request dan juga respond objek. Nah, dari middleware ini merupakan suatu aplikasi dari respond dan request ya. Nah, middleware sendiri ini khususnya di dunia web programming ya, adalah suatu software layer yang berada di antara controller dan juga router. Nah, jadi karena posisinya ini berada di tengah-tengah, maka middleware ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, itu kita bisa membuat suatu autentikasi, authorization, validasi input, sanitasi input, dan lain sebagainya. Nah, jika kita lihat nih dalam strukturnya, middleware berada di dalam tengahnya posisinya, di antara tadi yaitu root dan juga controller. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Nah, jadi untuk middleware sendiri di dalam Nest.js itu untuk formatnya seperti ini, middleware.ts. Oke, ini untuk pembuatannya, penerapan dari middleware, ini untuk applying dari middleware-nya ketika sudah dibuat ya. Nah, nanti dipanggil middleware-nya seperti itu. Oke, ini untuk pembahasan mengenai lengkapnya, root wildcard dan juga middleware consumer ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja untuk melakukan penerapannya. Kita buka text editor kembali, lalu kita bisa buka terminal terlebih dahulu. Nah, coba kita ke ataskan. Nah, di sini kita coba jalankan teman-teman untuk npm run start lalu dev ya. Jika sudah berjalan, oke, kita akan buka untuk terminal selanjutnya. Lalu kita akan membuat suatu penerapan dari middleware. Nah, yang pertama itu kita akan membuat di dalam customer. Oke, kita buat folder dengan nama middleware. Lalu kita buat file di dalamnya dengan nama validate, lalu customer dot middleware lalu ts. Oke, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita close. Nah, oke, kita akan buka dokumentasinya. Nah, untuk menerapkan middleware kita bisa copy ini teman-teman untuk contoh dari penulisannya ya. Kita bisa masukkan ke sini. Nah, jadi pastikan ini untuk injectable Nest middleware ini terimport ya, yaitu Nest.js command. Lalu untuk request, respond, dan next function ini dari Express. Oke, kita bisa ganti nih untuk nama kelasnya. Misalnya validate customer middleware. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita bisa biarkan saja. Kita save. Oke, selanjutnya kita bisa buka nih customer module. Lalu kita lakukan split supaya lebih enak ya dalam membuat scriptnya. Nah, jadi di dalam customer module ini harus memanggil dari validate customer middleware. Oke, caranya kita bisa buka dokumentasi. Nah, kita bisa scroll ke bawah, teman-teman. Definite injection, oke, applying middleware. Nah, jadi kita itu harus melakukan suatu apply ya. Di sini kita bisa membaca nih di dalam modul, oke, using configure ya. Jadi di dalam modul ini, di dalam file modul harus kita deklarasikan lah seperti itu intinya. Oke, kita coba lihat nih untuk strukturnya. Ini modul, controller, dan provider.
Oke, sudah betul modulnya. Nah, di dalam export ini teman-teman terdapat suatu perbedaan nih. Nah, jika kita lihat export class customer module, kelas app module, nah implement dari nest module. Nah, kita bisa copy saja nih dari script ini sampai bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa pastikan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan nest module. Nest module kita bisa quick fix dulu nih untuk melakukan import. Oke, seperti itu. Lalu middleware consumer. Jadi ini tentunya harus diimport ya. Coba kita lihat nih. Consumer. Oke, kita bisa copy. Lalu kita terapkan nih di atas. Nah, sudah tidak error ya. Selanjutnya, teman-teman karena kita akan apply dari middleware yang kita buat yaitu validator customer middleware. Kita bisa copy, lalu kita bisa pastekan di sini. Nah, validate customer middleware. Kita quick fix, lalu kita import. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam forward ini, jika kita lihat nih dalam controller, kita buka dulu customer controller. Oke, kita pindahkan ke sini. Kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di dalam forward ini kita mempunyai suatu part dan juga metode tentunya ya. Yang pertama tentunya kita akan ubah nih untuk penulisannya. Jadi tidak seperti ini. Kita akan masukkan suatu kurung kurawal ya, seperti ini. Karena terdapat dua yaitu part yang sudah kita buat. Nah, di mana part ini berisikan dari customer, kita bisa masukkan. Lalu search. Oke, nah di sini kan kita mempunyai search dan juga ID. Oke, kita bisa copy teman-teman. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini untuk partnya ya. Selanjutnya kita juga mempunyai metode. Di mana metode ini berisikan request dari metode yaitu get. Oke, seperti itu teman-teman. Kita bisa save terlebih dahulu. Oke, saving. Nah, oke. Oke teman-teman, selanjutnya jika kita sudah seperti ini sudah menjalankan aplikasinya, kita buka Postman. Kita bisa pertama itu mengakses dulu nih untuk customer. Nah, di sini kan kita berhasil ya mengakses customer. Coba kita lihat nih dalam lognya. Tapi di sini tidak terdapat log request ya. Harusnya ketika berhasil kita mengakses dari middleware ini menampilkan console log request. Nah, karena yang disertakan itu search by ID, maka ini responnya harus ketika kita menggunakan search dan diikuti dengan ID. Oke, coba ya search seperti ini, lalu kita coba cari nih untuk ID 2, kita send. Nah, ini kan sudah terpanggil nih untuk datanya. Selanjutnya kita coba cek. Nah, di sini sudah terdapat keterangan request. Coba kita ganti nih. Berhasil akses. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita coba kembali nih, teman-teman. Kita coba akses untuk ID 1. Kita get. Nah, ini sudah dapat. Lalu kita coba cek. Nah, berhasil akses middleware seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ketika kita melakukan suatu pemanggilan atau consumer dari middleware, nah, kita tentunya memerlukan tambahan lagi nih. Jadi ini hanya terpaku ke dalam metode get ya. Tapi kan di dalam controller ini kita bisa lihat kita sudah membuat selain get ya, yaitu ada get data dan juga create. Nah, jadi untuk ini tidak bisa digunakan seperti ini. Jadi kita akan mengubahnya.
Oke, kita bisa buka nih untuk dokumentasi. Kita scroll ke bawah, kita coba lihat. Ini untuk root card, ini middleware customer, kita bisa lihat. Nah, ini untuk mempersingkat ya teman-teman. Jadi kita nantinya bisa menggunakan untuk apply-nya, yaitu langsung ke login middleware dan juga untuk rootnya nanti kita bisa gunakan langsung kelas gitu. Di kelas dari controllernya. Di seluruh kelas yang terdapat di dalam sini bisa diakses. Tapi ketika ada post, kita harus tambahkan lagi nih. Kita bisa scroll ke bawah. Oke, nah ini nih. Kita harus menambahkan exclude, teman-teman. Oke, kita bisa copy mungkin. Kita bisa copy ke dari sini nih. Nah, kita pastekan di forward. Nah, di sini mungkin ya. Coba kita lihat. Oke, seperti ini. Lalu untuk card controller ini kita masukkan jadi customer controller. Oke, seperti itu. Untuk partnya sendiri kita ganti nih menjadi, coba kita cek, menjadi API customer, lalu API customer, lalu untuk yang post ini kita ganti menjadi API customer create. Nah, untuk yang API create ya, untuk yang post ini untuk yang get. Coba kita save, lalu coba kita jalankan nih teman-teman untuk nge-get. Apakah berhasil? Misalnya kita coba get dulu nih, get send. Oke. Nah, berhasil akses middleware. Untuk get berhasil ya. Selanjutnya coba kita lakukan search, lalu misalnya 2. Oke, di sini terakses. Nah, di sini juga terakses ya teman-teman. Jadi ini untuk metode get sudah berhasil. Sekarang kita coba ini untuk metode request dari post ya. Kita coba ke sini, lalu kita create nih untuk data. Sebentar, kita coba get dulu nih tadi. Untuk datanya ada berapa? Nah, ada 3 ya. Coba kita get nih untuk data keempat. Kita send. Nah, status 201 ya. Jadi berhasil, tidak ada error. Coba kita cek. Nah, di sini sudah terakses, teman-teman. Sudah terakses nih untuk create ini ya. Jadi sudah berhasil melakukan metode dari post. Jadi untuk URL-nya seperti ini, jadi API. Nah, API nantinya API customer create. Atau coba kita hapus dulu nih untuk metode create aja, bisa nggak? Coba kita save, lalu kita jalankan. Di sini masih berhasil ya, tapi untuk ininya, oh ini berhasil terakses nih teman-teman. Bisa juga seperti ini. Lalu kita coba customer. Seperti ini kita save, lalu kita jalankan kembali nih. Post, test, send. Oke, di sini berhasil, lalu di sini. Nah, jadi jika seperti ini, untuk penerapannya ini tidak berhasil ya, jadi customer create. Jadi kita harus menambahkan API di depannya atau kita langsung saja melakukan memanggil dari metodenya yaitu create. Seperti itu teman-teman. Kita bisa gunakan saja yang panjang ya. Oke, kita coba lagi. Kita send. Lalu kita cek. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita get. Nah, di sini terdapat data ya yang lengkap nih, yang data keempat tadi, yaitu ada ID, ada name, email, dan juga address, di mana address ini sudah memasukkan 5 data ya, yaitu line 1, 2, sampai state. Oke teman-teman, kita
Oke teman-teman, untuk tutorial mengenai middleware ini mungkin sekian. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai validasi authorization pada Nest.js di dalam middleware. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.